Dan untuk mengetahui perkembangan kasus terbongkarnya rumah produksi film porno di Jakarta Selatan melibatkan artis, model hingga selebgram, kita langsung tanyakan ke rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia, Roni Satria langsung dari Jakarta. Selamat siang Roni. Roni, kalau kita menunggu hari Jumat nampaknya masih lama ya pemanggilan terhadap artis, model, selebgram. Kemudian siapa saja yang akan diperiksa menjelang hari Jumat mendatang? Silakan. Ya, betul sekali Heranov. Tadi juga Anda sudah sampaikan bahwa pada 15 September, tepatnya di hari Jumat, nanti akan ada lanjutan dari pemeriksaan terhadap kasus film porno, produksi film porno yang telah dibongkar oleh Polda Metro Jaya yang terdapat pada 3 rumah studio yang 2 diantaranya berada di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, dan 1 diantaranya berada di kawasan Pasar Minggu. Jumat ini memang kita lihat akan ada pemanggilan lagi untuk yang diduga merupakan 2 orang pemeran perempuan, di mana dikatakan nantinya Siskay dan juga Firly Virginia akan diperiksa sebagai saksi, dan kita tidak tahu apakah nanti bagaimana pemeriksaan berlangsung untuk hari Jumat, apakah nanti akan ada penetapan status baru terhadap kedua mereka ini. Namun kalau kita lihat dari bagaimana pemeriksaan ataupun juga penyelidikan ini berlangsung dari sejak Senin kemarin, Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan rilis kepada media dan juga kepada publik terkait dengan bagaimana rumah studio ini telah memproduksi 120 film sejak 2022 dan melibatkan 15 pemain pria dan 6 pemain wanita yang kalau kita lihat mereka diiming-imingi dengan honor sebesar 10 hingga 15 juta rupiah dalam setiap produksinya. Nah, bila kita lihat dari kasus ini sudah ada 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. 1 diantaranya merupakan sutradara berinisial IR, dan mereka ini nantinya dijerat dengan pasal 27 ayat 1, jungto pasal 45 ayat 1, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Kita tahu bahwa terkait dengan bagaimana undang-undang pornografi ini diatur di Indonesia, baik siapapun yang mengedarkan, termasuk juga mungkin juga akan ada pemeriksaan juga kepada mereka-mereka yang bila diperluas lagi, tentunya ada mereka yang pihak yang menerima ataupun juga mendownload ataupun menggunakan jasa tersebut. Karena kalau kita tahu bahwa 3 website menjadi tempat untuk penjualan dari video-video ini yang dilakukan dengan harga bervariasi. Tadi juga mungkin telah disampaikan dalam paket pengantar sebelumnya, ada yang berkisar dari Rp50.000 per hari hingga sampai per tahun di Rp500.000, sehingga para konsumen yang menjadi sasaran mereka ini berkisar ataupun juga dari rentang segala usia yang tentunya mereka ini menjadi target dari penjualan film-film yang telah diproduksi tersebut. Namun kalau kita lihat bagaimana nantinya ini akan bergerak lebih lanjut terkait dengan penyelidikan, kita tentu akan melihat apa langkah yang dilakukan terkait dengan, kalau kita lihat dengan undang-undang tadi yang telah mengatur untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang pornografi ini, tentunya mereka terdapat ancaman sebesar 12 tahun penjara ataupun juga dengan denda 10 miliar rupiah. Nah, kasus-kasus pornografi ini sebenarnya mungkin sudah kerap beberapa waktu terakhir sempat terjadi, mungkin viral di media massa, termasuk juga viral di kalangan warganet terkait dengan produk-produk pornografi yang telah beredar. Namun kalau kita lihat dalam produksi yang bisa dikatakan cukup profesional, melibatkan sutradara, sekretaris, kemudian hingga menjadi suatu rumah produksi yang baru diketahui dalam kurun waktu 1 tahun sejak mereka berproduksi ataupun membuat film tersebut, tentunya ini menjadi sesuatu yang cukup langka, dalam artian kita tahu bahwa dalam undang-undang di Indonesia tidak dibenarkan adanya produksi film pornografi, termasuk juga mengedar luaskannya kepada publik. Kembali ke Anda. Singkat saja, saya masih ingin gali lebih dalam soal statement dari Menkominfo. Ini masih menelaah, Roni, karena belum bisa menyimpulkan apakah masuk dalam kategori pornografi. Kalaulah dari kepolisian sudah tegas mengatakan akan menindaklanjuti ini sampai ke pemeriksaan berikutnya kepada artis. Kemudian bagaimana langkah Menkominfo selanjutnya? Singkat saja, Roni.
Ya, sejauh ini kalau kita lihat memang undang-undang ini diatur di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa undang-undang ITE yang tadinya dibuat tahun 2008 kalau kita tahu bahwa secara besar ada dalam payung hukum nomor 44 tahun 2008. Nah, kita tahu bahwa undang-undang ITE ini sebenarnya tidak hanya mengacu kepada hal-hal yang sifatnya informasi elektronik yang bersifat pornografi saja Heranov, tetapi juga memang melibatkan juga bagaimana tentang bersuara dan lain sebagainya ataupun juga perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di ranah cybercrime. Sehingga kalau kita lihat dalam Direktorat Krimsus ini sendiri, khususnya di divisi Krimsus ataupun di divisi cybercrime inilah yang menangani ini secara langsung. Tetapi kalau kita lihat bagaimana nantinya undang-undang ini akan diterapkan terhadap kasus ini, kita tahu bahwa dengan adanya sebuah rumah produksi yang kita tahu sudah melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 terkait Undang-Undang ITE ini, tentunya ini yang paling relevan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk bisa memberikan ataupun menjerat para 5 tersangka ini ataupun juga nantinya mereka ada penambahan tersangka baru yang akan kita lihat nantinya pada Jumat mendatang. Terima kasih untuk update Anda bersama kami di News Hour. Ada Roni Satria langsung dari Jakarta.